Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa program studi manajemen dakwah, mata kuliah Pancasila. Kali ini kami akan berdiskusi atau berdialog tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Moderasi dimanapun berada. Hari ini kami bersama dengan mahasiswa program studi manajemen dakwah. Kita akan membahas tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Yang akan memaparkan tentang materi Pancasila dan solusi problem bangsa hari ini adalah mahasiswa Prodi MD semester 1, yaitu yang bernama Arya Setiawan. Silakan Arya Setiawan memaparkan tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, mabat. Kiranya langsung saja ya untuk ke materinya, di mana yang akan saya bahas di sini tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Ada beberapa problem pada bangsa ini, dan Pancasila itu sebagai solusi bagi problem tersebut, gitu. Nah, untuk itu kita bahas ke pengertian Pancasila terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengertian Pancasila sudah pasti bakalan terbayang di pikiran teman-teman di mana Pancasila itu apa sebenarnya gitu. Kira Pancasila itu seperti apa? Nah, jadi di sini sedikit gambaran bahwa Pancasila itu sering juga disebut sebagai falsafah Indonesia ya, atau Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, kemudian ketika kita berbalik ke pembahasan itu adalah Pancasila sebagai solusi problem bangsa ya. Sudah pasti dalam bangsa Indonesia itu sendiri terdapat beberapa masalah atau terdapat beberapa problem. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa problem tersebut yang termasuk salah satu problem tersebut seperti korupsi. Nah, korupsi itu adalah hal yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita ya untuk di Indonesia sendiri, karena Indonesia juga merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi juga gitu. Karena kenapa? Karena ada ketidakjujuran. Nah, untuk itu korupsi itu sendiri adalah sesuatu tindakan yang menyimpang gitu, atau mengambil hak orang lain ataupun dari segi pemerintahan ataupun untuk dirinya pribadi gitu. Nah, jadi Pancasila ini bisa dikatakan sebagai solusi bagi problem tersebut. Ada ya, Pancasila itu bisa jadi solusi bagi ada permasalahan apa lagi? Mungkin bukan hanya korupsi. Ya. Jadi bukan hanya korupsi, Selain ada korupsi banyak juga permasalahan bangsa lagi. Ya, ada banyak juga permasalahan seperti seperti kemiskinan, terus tentang pengangguran ya, apalagi pengangguran. Untuk pengangguran itu di sekarang itu banyak yang memang masih banyak ya, baik di kalangan dewasa ataupun remaja ya, karena banyak juga remaja yang lulus di usia dini malah lebih sering lebih cepat untuk dapat pekerjaan, tetapi untuk orang-orang yang memang sudah dewasa ya, untuk dia umur di atas 25 tahun itu kadang sudah susah gitu. Karena kebanyakan tempat-tempat atau lapangan pekerjaan itu mereka lebih mementingkan untuk orang yang memiliki umur yang lebih muda atau lebih fit ya, lebih sehat dibanding orang yang lebih tua. Kalau berkaitan dengan isu sara tentang konflik antar agama, tentang apalagi antar suku, apakah itu menjadi problem bagi bangsa hari ini? Kalau untuk tentang isu syarat tersebut ya merupakan problem juga bagi bangsa itu. Merupakan permasalahan tentang isu-isu syarat tersebut. Nah, kalau isu sara menjadi salah satu permasalahan bangsa ini, konflik berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya, apakah Pancasila, ya adik-adik sekalian, apakah Pancasila itu menjadi salah satu solusi bagi permasalahan bangsa terkait dengan isu-isu sara? Nanti yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas untuk adik-adik sekalian, bisa memberikan kontribusi bagi bangsa tentang apakah Pancasila dapat menjadi solusi bagi konflik, isu sara, perbedaan etnis, suku, bangsa. Yang kita tahu Indonesia ini memiliki beragam suku, bangsa, ya, golongan beragam. Apakah Pancasila dapat menjadi
solusi atas konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, mungkin dari sebelah sini. Saya, Pak. Ya, silakan. Diva. Baiklah, saya akan bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh saudara Arya tadi, mengenai isu SARA. Bagaimana cara kita mengatasi tentang problem bangsa kita sendiri yang berkaitan dengan isu SARA tadi yang dipaparkan. Baik, bagaimana Pancasila menjadi solusi bagi isu SARA yang kita bicarakan tadi? Ini akan langsung ditanggapi oleh Arya Setiawan. Ya, terima kasih untuk saudari Diva yang sudah memberikan pertanyaan ya tentang bagaimana cara kita mengatasi, bagaimana cara kita mengatasi problem yang terjadi seperti konflik SARA itu. Jadi bagaimana Pancasila itu bisa menjadi solusi gitu bagi problem tersebut. Nah, yang pertama, saya akan menjawab ya. Untuk yang pertama, bahwa kita itu harus meyakini Pancasila ya. Terutama untuk lebih spesifiknya tentang sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, di mana selalu mengutamakan bahwa adanya Tuhan gitu. Ya, kita meyakini Tuhan sudah pasti ciptaan-ciptaan Tuhan itu tidak akan ciptaan Tuhan itu kita tidak akan saling menghakimi gitu. Yang pertama mengandalkan Tuhan ya, atau mempercayai bahwa adanya Allah. Sudah pasti di negara Indonesia juga mempercayai adanya Allah. Kemudian berikutnya di mana selalu bisa mengontrol emosi ya. Mengontrol emosi itu juga penting ya untuk mengontrol amarah gitu. Karena kebanyakan bisa saling salah paham atau berbeda pendapat dengan orang lain gitu. Kemudian tidak memaksakan kehendak kita untuk dilakukan oleh orang lain. Itu juga penting. Di mana misalnya kita itu sebagai pemimpin contohnya, tetapi untuk orang lain ya, misalnya orang yang berbeda suku dengan kita gitu, tapi kita membeda-bedakan kayak semacam dia ini sukunya beda dengan saya gitu. Jadi yang harus saya perhatikan adalah orang yang lebih dekat dengan saya atau memiliki suku atau ras yang sama dengan saya gitu. Kemudian ada beberapa solusi ya untuk hal tersebut. Yang pertama itu adalah mempercayai adanya Allah, atau lebih spesifiknya itu Tuhan gitu. Kalau kita mempercayai adanya Tuhan, sudah pasti kita tidak akan menghakimi atau membeda-bedakan dengan orang sesama ciptaan Tuhan gitu. Dan untuk itu pertama ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengontrol emosi kita. Nah, mengontrol emosi itu juga penting. Mengontrol amarah. Dimana kita tidak bisa mengontrolnya, maka salah sedikit pun atau salah kata sedikit pun bisa membuat masalah yang begitu besar ya dari beberapa orang, baik itu 2 orang ataupun lebih seperti bermasyarakat. Kemudian yang berikut kita ambil contoh, misalnya contoh ya, saya sendiri misalnya menjadi seorang pemimpin gitu, jadi seorang pemimpin di suatu wilayah. Nah, jadilah pemimpin yang memang adil gitu ya. Kita mengambil dari Pancasila, jadilah pemimpin yang adil bagi rakyatnya. Tidak dalam kasus ini seperti saya itu tidak membeda-bedakan gitu, kayak semacam saya tuh muslim ya, saya seorang yang muslim, berarti orang-orang yang akan saya lihat lebih utama itu adalah orang-orang yang muslim. Nah, kalau begitu bisa dibilang adalah orang-orang yang melakukan masalah tersebut ya. Jadi cara untuk mengatasi atau solusi untuk problem tersebut ya dengan cara kita tuh jangan membeda-bedakan. Lebih contoh kecilnya itu seperti membeda-bedakan dalam hal keyakinan, dimana kita itu hanya akan melihat orang-orang yang memang sekeyakinan dengan kita, tapi orang yang memang berbeda keyakinan dengan kita malah diabaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya di sini mau menambahkan tentang masalah tadi. Di sila pertama, Pancasila menuntun manusia untuk memeluk agama masing-masing. Nah, di negara kita sendiri, kita dituntun untuk memiliki sifat toleransi antar umat beragama. Nah, untuk Pancasila menjadi solusi problem dari masalah itu, kita harus menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, dimulai dari diri kita masing-masing. Ya,
kurang lebih begitu. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa Pancasila itu sebagai solusi problem dari salah satu contoh problem yaitu isu SARA. Pancasila kita bisa ambil dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ kita diajarkan untuk toleransi, memahami hak-hak dari orang lain. Kita saja memiliki hak untuk beragama, kebebasan untuk memilih Tuhan kita sendiri, apalagi untuk warga-warga negara yang lain, warga-warga negara Indonesia itu juga memiliki hak-hak mereka untuk memilih agama mereka sendiri, memilih keyakinan mereka sendiri. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang meyakini bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, kita harus menghargai hak-hak dari warga negara yang lain, seperti misalnya tadi yang saya sampaikan. Mungkin hanya itu dari saya. Ya, baik, saya akan menambahkan. Sebetulnya saya juga sependapat dengan Marisa, juga dengan teman-teman lain. Yang mana kita sebagai manusia, khususnya sebagai bangsa Indonesia, kita mempunyai Pancasila. Yang mana Pancasila di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua tersebut kita harus mempunyai sifat kemanusiaan antara satu sama lain, yaitu yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu punya beragam suku agama. Jadi sebagai manusia, sebagai makhluk yang mempunyai sifat kemanusiaan, kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi jangan kita itu menghakimi agama orang lain. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan hati harus saling menghargai satu sama lain. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, itu adalah beberapa tanggapan dan diskusi dari mahasiswa kita hari ini, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tentang bagaimana Pancasila sebagai solusi atas permasalahan ataupun problem bangsa. Ada banyak problem kebangsaan, ada banyak masalah yang ada di masyarakat kita yang itu perlu untuk kita carikan solusinya. Dan salah satunya untuk mengatasi masalah, mengantisipasi terjadinya isu SARA yang berujung konflik dan perpecahan, disintegrasi bangsa, salah satunya adalah kita kembali melihat bahwa ada nilai-nilai Pancasila, ada nilai-nilai dalam 5 sila kita, landasan bangsa kita yang dapat dijadikan rujukan. Ya, tentu setelah kita melihat kepada agama kita masing-masing bahwa setiap agama pasti akan mengajarkan tentang kedamaian, cinta kasih kepada sesama, dan sebagai warga negara Indonesia kita memiliki Pancasila sebagai solusi bagi problem bangsa. Toleransi, saling menghargai, saling menghormati dalam perbedaan itu adalah salah satu ciri dari kehidupan bangsa Indonesia yang terima kasih. Ini adalah dialog podcast kami bersama mahasiswa program studi manajemen dakwah. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam moderasi. Terima kasih telah mengikuti dialog atau diskusi kami tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.